Pernah kepikiran nggak sih, kenapa rasanya dunia ini makin kacau, padahal banyak data bilang sebaliknya? Ternyata ada dua cara utama para kreator konten ngejelasin hal ini, dan salah satunya, mungkin tanpa sadar, udah ngebentuk cara kita mandang dunia. Yuk kita kupas tuntas. Nah, ini dia nih paradoks zaman kita. Secara statistik, katanya banyak hal jadi lebih baik. Tapi coba deh buka media sosial. Isinya penuh cerita orang lagi apes, sistem yang gagal, dan ketidakadilan. Kontradiksi ini bukan kebetulan loh. Ini adalah hasil dari gimana cerita-cerita itu dibingkai. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi? Intinya, ada dua aliran besar buat ngejelasin kebingungan ini. Aliran pertama, ujung-ujungnya bikin kita marah. Aliran yang kedua, justru ngajak kita buat paham. Kita lihat satu persatu ya. Gampangnya gini, model yang satu itu mancing emosi, yang satunya lagi ngebangun analisis. Yang satu pengen kamu merasakan sesuatu, yang satunya lagi pengen kamu memahami sesuatu. Tujuannya beda banget kan? Oke, pertama kita bahas dulu model yang paling sering seliweran di lini masa kita. Model ini tuh ibaratnya makanan favoritnya algoritma media sosial. Jadi, model pemarahan ini kerjanya kayak siklus. Pertama, ambillah satu masalah yang bikin emosi. Terus tunjuk satu penjahat yang gampang, dan boom, kita semua marah. Nah, kemarahan kita inilah yang bikin kita nge-like, nge-share, komen. Dan algoritma suka banget sama itu. Akhirnya kontennya disebar lagi, dan lagi. Efektif banget buat jadi viral. Tapi ya, pemahaman mendalamnya seringkali jadi korban. Sekarang, kita pindah ke sisi seberangnya. Ada loh pendekatan yang sengaja nggak mau ikut-ikutan siklus kemarahan tadi. Filosofinya beda total. Dan kita bakal pakai satu kanal spesifik sebagai contoh biar kebayang gimana cara kerjanya. Nah, ini dia yang paling fundamental, cara pandangnya. Model ini percaya kalau pada dasarnya dunia itu makin membaik. Jadi kalau kita lihat ada masalah, itu bukan berarti semuanya hancur. Justru seringnya itu cuma efek samping yang nggak terduga dari kemajuan. Anggap aja kayak ada bug di sistem yang makin hari makin rumit. Hal ini benar-benar mengubah total fokus kita. Dari yang tadinya nanya, siapa nih yang jahat? Kita jadi nanya, gimana sih sistem ini dirancang? Pergeseran ini kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa loh. Kita jadi nggak lagi berperan sebagai jaksa yang nyari kambing hitam. Sebaliknya, kita jadi kayak montir yang lagi nyari tahu mesinnya rusak di bagian mana. Jadi yang diselidiki bukan soal moralitas, tapi lebih ke soal fungsionalitas. Di sini kelihatan banget bedanya. Model kemarahan ngelihat masalah yang rumit, terus langsung nunjuk satu penjahat. Simple. Sementara model pemahaman, ngelihat masalah yang sama, tapi malah ngeluarin kunci pasnya. Mau bongkar dan cari tahu gimana mesinnya sebenarnya bekerja. Oke, kedengarannya bagus ya secara teori. Tapi prakteknya gimana? Nah, ayo kita lihat alat-alat apa aja yang dipakai sama model ini. Setiap metodenya, mulai dari nggak fokus ke satu topik aja biar nggak bias, terus pakai banyak bahasa buat nunjukin masalah ini ada di mana-mana, sampai bikin konten jadi dua bagian, semuanya itu pilihan yang sadar. Tujuannya, persis kebalikannya dari model kemarahan, yaitu untuk memperlambat kita berpikir, menolak kesimpulan yang gampang-gampang, dan lebih mentingin kejelasan daripada jadi viral. Tapi, milih jalan pemahaman ini ada konsekuensinya, ada harga yang harus dibayar. Dan ini adalah pilihan sadar yang ngaruh banget ke pertumbuhan. Nah, ini dia untung ruginya. Yang dikorbanin itu ya buzz jangka pendek, nggak ngejar algoritma sama pertumbuhan pelanggan yang cepat. Tapi sebagai gantinya, kita dapat sesuatu yang jauh lebih awet, kepercayaan, audiens yang kuat, sama kredibilitas jangka panjang. Ini benar-benar main maraton, bukan lari sprint. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau tujuannya bukan buat viral atau nyalah-nyalahin orang, terus ngapain capek-capek bikin konten kayak gini? Apa sih tujuan akhirnya? Tujuannya ternyata bukan buat ngasih jawaban akhir, tapi buat ngebangun semacam ensiklopedia. Atau lebih tepatnya, sebuah peta pengetahuan. Peta ini gunanya buat bantu kita semua menavigasi dunia yang makin rumit ini. Dan disitulah letak inti filosofinya. Ini bukan soal menuduh atau dapat pencerahan kilat. Ini lebih ke proses mengamati dan merapikan informasi pelan-pelan dan sengaja. Ini tentang lihat dunia apa adanya, rumit, penuh gesekan, kadang-kadang rusak, tapi dengan keyakinan bahwa dengan memahami cara kerjanya, justru kita bisa lebih menghargai kemajuan yang udah ada.